Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang cara kerja sistem OSI yang ketujuh, yaitu Application Layer. Application Layer merupakan layer ketujuh yang ada dalam Open Systems Interconnection atau OSI, model dan menjadi satu-satunya layer yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Layer ini terletak pada tingkat paling atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau user untuk mendapatkan akses ke jaringan. Layer akan bertugas untuk mendefinisikan setiap konten yang ditransmisikan melalui jaringan, kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Dalam menjalankan fungsinya, layer akan bekerja dengan bantuan beberapa protokol seperti DNS, Domain Name System, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau FTP, File Transfer Protocol. Cara kerja dari Application Layer. Application Layer akan menerima perintah dari user dengan bantuan software atau aplikasi tertentu untuk mengirimkan sebuah pesan atau data ke komputer lainnya. Dan sebaliknya, Application Layer akan menampilkan sebuah pesan atau data yang diterima dari user dalam bentuk aplikasi atau software tertentu. Contohnya, komputer atau server 1 mengirimkan pesan email ke komputer atau server 2. Dan komputer atau server 2 menerima pesan email yang dikirimkan dari komputer atau server 1. Ketika user mengirimkan email atau menerima email, akan terjadi pengidentifikasi pengirim dan penerima email, serta aplikasi yang digunakan untuk menulis dan membaca email tersebut. Fungsi Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai kolektor untuk semua informasi dan data yang diterima. Data-data yang sudah ditransmisikan melalui jaringan komputer akan dikumpulkan menjadi satu dan ditampilkan dalam aplikasi. Sedangkan ketika user mengirimkan data, maka layer akan bekerja untuk mengumpulkan seluruh data tersebut, kemudian meneruskan ke layer selanjutnya, yaitu Presentation Layer, agar bisa diproses lebih jauh di jaringan. Sebagai user interface, layer juga berfungsi sebagai user interface ketika menampilkan data. User interface di sini berarti suatu aplikasi yang digunakan oleh user untuk mengakses data dan konten lain yang ditransmisikan melalui jaringan. Dengan adanya layer ini, maka user dapat melihat konten dan data yang diterima dengan mudah dan cepat. Sebagian besar user interface yang bekerja sama dengan layer ini merupakan aplikasi atau program yang banyak menampilkan pesan seperti email, web browser, aplikasi chatting, dan lain-lain. Sebagai virtual terminal, layar memungkinkan user untuk bisa masuk ke dalam remote host karena layar akan membuat emulasi terminal perangkat lunak. Dengan cara ini, komputer pengguna dapat berkomunikasi dengan terminal software dan host. Kemudian, remote host tersebut akan berpikir bahwa dia berkomunikasi dengan salah satu terminalnya sendiri, sehingga memungkinkan user untuk bisa masuk. Contoh software atau perangkat yang bekerja pada application layer: 1. Software email Outlook, 2. Web browser Chrome, Mozilla Firefox. Protokol yang digunakan application layer: icon router, icon hub, icon server, DNS, HTTP, SMTP, FTP, Telnet. DNS 198.133.219.25 sebagai penerjemah IP address ke hostname ataupun sebaliknya. Nama domain diciptakan untuk mengkonversi alamat domain menjadi nama. Contoh www.gmail.com. HTTP
Protokol yang menghubungkan klien hal ini adalah web browser, server yang terdapat port di dalamnya dari situs yang akan di-request di dalamnya, dan menghubungkan www dengan sumber daya URL. SMTP dan POP3. SMTP merupakan salah satu jenis protokol yang bekerja dalam mengirim pesan atau surat elektronik atau email pada jaringan internet. Sedangkan POP3 adalah protokol surat elektronik yang digunakan untuk menerima email dan menyimpannya di sebuah email server sampai ada user yang memiliki hak akses untuk membukanya. Cara kerja, sebuah email server yang bertugas sebagai penampung sementara surat elektronik sebelum dikirimkan ke email penerima. Ketika user akan mengirimkan sebuah surat elektronik, maka surat elektronik tersebut dikirimkan oleh user menggunakan protokol SMTP, sehingga surat tersebut akan diteruskan kemudian masuk ke dalam email server untuk dicocokkan ke alamat email penerima. Ketika alamat email penerima terdeteksi cocok, maka email tersebut dikirimkan ke alamat email yang dituju dengan cara mengambil email dengan bantuan protokol POP, dan pengirim akan memperoleh notifikasi bahwa email tersebut terkirim ke alamat yang dituju. FTP, sebuah protokol server yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengirim atau menerima file ke sebuah web server. FTP bekerja pada aplikasi layar, berfungsi untuk melakukan pengunduhan atau download dan pengunggahan atau upload berkas-berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Misal, klien terkoneksi dengan port 21, lalu server FTP meminta identitas dan password untuk diautentifikasi. Setelah berhasil login, klien dapat melakukan perintah terhadap server, contoh perintah download. Maka server akan menanggapi perintah dan download pun berhasil. Selanjutnya, Telnet. Suatu protokol klien server yang memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer ke dalam sebuah jaringan, sehingga membutuhkan paling tidak dua perangkat keras jaringan komputer, yaitu user dan server. Telnet client merequest ke remote host, dan remote host meminta username dan password. Telnet client memberikan username user 1, password 1234, kemudian dienkripsi. Lalu remote host dapat mendeskripsikan username user 1, password 1234 sehingga bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu.